Halo semuanya, kembali lagi di IMS Journal Review episode 2. Halo, perkenalkan nama aku Nia. Di sini aku ditemani dengan rekan aku, yaitu Rahan Rasaki, akan mereview jurnal internasional karya Ali Diagat, Devi Lakanan, dan Kal Matia Zagan, yang berjudul Analysis of Enablers for Implementation of Sustainable Supply Chain Management, mengambil studi kasus dari industri tekstil di Tamil Nadu, India. Gimana sih reviewnya? Yuk, check it out! Baik, mari kita review Journal Analysis of Enablers for Implementation of Sustainable Supply Chain Management. Selanjutnya untuk outline-nya di sini terdapat latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil dan analisa statistik, dan juga kesimpulan. Yang pertama untuk latar belakang, industri saat ini menghadapi tekanan pada inisiatif lingkungan baik dari pemerhatian pemerintah dan persaingan global selain tekanan pelanggan. Karenanya, organisasi dipaksa untuk menerapkan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka daripada kinerja ekonomi. Dan Sustainable Supply Chain Management di sini itu merupakan aktivitas yang membantu memastikan pembangunan berkelanjutan tersebut. Jadi, Hardy Milfred menunjukkan bahwa perusahaan pembangunan yang menerapkan Sustainability Company adalah perusahaan yang secara simultan mencapai manfaat sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Nah, industri di negara berkembang seperti India menghadapi tekanan dari berbagai perspektif untuk mengadopsi SSCM dalam SCM tradisional. Jadi, implementasi SSCM menghasilkan aktivasi motivasi yang disebut enabler yang harus diperhatikan oleh industri. Enabler dianggap sebagai variabel yang memotivasi pencapaian SSCM, tetapi dalam praktiknya, semua pendukung tidak memastikan dampak yang sama untuk adopsi sustainability di dunia industri. Untuk identifikasi faktor pendukung yang berpengaruh untuk SSCM di sektor tekstil penting karena India saat ini memiliki populasi lebih dari 1 miliar dan diperkirakan India akan mengambil alih Cina sebagai negara terpadat pada tahun 2050. Saat ini pencemaran lingkungan di industri tekstil di Tamil Nadu, India menghadapi tekanan untuk memperbarui teknologi lingkungan mereka saat ini. Jadi influential enabler diidentifikasi dari satu set 13 enabler yang direkomendasikan untuk adopsi SSCM dengan bantuan Interpretive Structural Modeling atau ISM di 5 unit tekstil berdasarkan minat mereka di Tamil Nadu, India Selatan. Nah, hasilnya berdampak pada adopsi lingkungan sehingga memudahkan adopsi SSCM di industri tekstil India yang kemudian dapat diperluas ke semua industri di India. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk membantu industri meningkatkan kinerja sustainability secara keseluruhan dari pengadaan bahan baku hingga produk akhir dengan mengidentifikasi pendorong utama atau dominan untuk mengadopsi SSCM dalam aktivitas SCM yang tradisional. Lalu untuk metodologi penelitian, di sini terdapat 4 tahap sesuai dari flowchart yang ada di sebelah kiri PowerPoint-nya. Yang tahap pertama yaitu survei pendahuluan untuk mengidentifikasi enabler umum. Jadi sebelum fase ini, penulis membahas enabler mana yang tersedia dengan para ahli dan enabler mana yang memberikan motivasi untuk adopsi SSCM. Nah, dari sini, enabler yang dapat diterima untuk adopsi SSCM disebutkan. Lalu tahap kedua, yaitu identifikasi pendukung atau enabler yang berpengaruh untuk adopsi SSCM dan juga terdapat tahap pengembangan visioner. Jadi dalam fase ini, para ahli diminta pendapatnya tentang keterkaitan 13 enabler yang telah disaring dari 25 enabler yang telah direkomendasikan. Lalu yang ketiga yaitu Structural Self-Interaction Matrix atau SSIM. Jadi SSIM di sini berguna untuk menentukan hubungan kontekstual antar variabel. Jadi terdapat 2 variabel penghalang yaitu I dan J. Terdapat 4 simbol, jadi simbol V yaitu enabler I berpengaruh terhadap J. Untuk simbol A yaitu J terhadap I berpengaruh. Lalu untuk X yaitu saling berpengaruh untuk keduanya, dan O tidak berpengaruh antara satu penghalang ke penghalang lain atau I dan J. Lalu untuk matriks jangkauan awal dan akhir, jadi matriks keterjangkauan ini dikembangkan dari SSCM yang format awalnya diubah menjadi format matriks jangkauan awal dengan mengubah informasi dari setiap sel SSCM menjadi digit biner. Nah, selanjutnya untuk level partisi di sini diselesaikan dalam 4 iterasi. Iterasi ini dilanjutkan sampai level masing-masing variabel diperoleh. Jadi level ini akan membentuk digraph dan model akhir dari ISM. Lalu selanjutnya terdapat Interpretive Structural Modeling atau ISM dan analisis mismatch. Untuk ISM sendiri, jadi hubungan antara enabler J dan I akan ditunjukkan dalam hasil grafik yang disebut digraph.
Setelah menghilangkan transitivitas, nantinya akan diubah menjadi model ISM. Lalu untuk analisis mixed sendiri, itu merupakan representasi grafis dari enabler menjadi 4 klaster, yaitu independent, linkage, autonomous, dan dependent. Tujuan dari analisis mixed adalah untuk menganalisis daya penggerak dan daya ketergantungan setiap enablernya. Terus selanjutnya terdapat alur dari Structural Self-Inspection Matrix atau SSIM. Di sini yang pertama yaitu enabler diperiksa sistem untuk dipertimbangkan, yaitu didapat dari studi literatur atau literatur review dan pendapat dari para ahli. Lalu setelah itu mengidentifikasi pasangan variabel mana yang harus diperiksa berdasarkan enabler yang diperiksa. SSIM lalu dikembangkan untuk enabler, menunjukkan hubungan antara sistem yang dipertimbangkan. Selanjutnya, matriks keterjangkauan dikembangkan dari SSIM dan diperiksa transitivitasnya. Jadi transitivitas relasi kontekstual merupakan asumsi dasar dalam ISM. Matriks jangkauan tersebut lalu dipartisi dengan tingkat yang berbeda. Berdasarkan hubungan di atas, jadi grafik digambar dan link transitif itu dihapus. Di graf yang dihasilkan diubah menjadi ISM dengan mengganti node variabel dengan pernyataan, lalu model ISM yang telah dikembangkan ditinjau untuk diperiksa dan untuk diperiksa ketidakkonsistenan konseptual dan modifikasi yang diperlukan. Lalu selanjutnya di sini terdapat grafik dari SSIM sendiri dan matriks jangkauan awal dan matriks jangkauan akhir. Selanjutnya untuk level partisi di sini dapat dilihat bahwa iterasi mencapai hingga iterasi yang keempat. Maka selanjutnya akan dilanjut untuk analisis dan pembahasan oleh rekan saya Rehan Razaki. Sebelumnya terima kasih pada Mbaknya yang telah menjelaskan mulai dari latar belakang, tujuan, dan juga metode penelitian yang kita gunakan pada kasus kali ini. Nah, sebelum memasuki hasil dan analisa statistik, pertama kita akan melihat lagi 13 enabler yang mempengaruhi SSCM di industri tekstil kali ini. Nah, untuk faktor pendukungnya itu sendiri ada 13, mulai dari S1 sampai dengan E13 yang terlihat dari gambar di samping. Nah, kemudian kita akan menggambarkan faktor 13 faktor ini ke dalam model ISM. Berikutnya, baru kita masuk ke dalam hasil dan analisa statistik untuk studi kasus kali ini. Nah, dari gambar samping dapat terlihat analisis mix-match. Analisis mix-match ini merupakan diagram yang memberikan wawasan tentang kepentingan relatif dan saling ketergantungan antara enabler atau faktor pendukung. Nah, tujuannya sendiri itu adalah untuk menganalisis daya penggerak atau driving power dan daya ketergantungan atau define power dari masing-masing enabler. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi enabler kunci yang menggerakkan sistem dalam berbagai kategori. Baiklah, kita mungkin sebagai teman telah dijelaskan oleh analisa mix tadi, ada 4 kuadran yang akan kita analisa untuk analisis dan pembahasan pada studi kasus kali ini. Nah, yang pertama itu dari kuadran pertama atau kuadran independen. Dapat kita lihat bahwa di kuadran pertama muncul satu enabler atau satu faktor mendukung, yaitunya dengan kode E8 regulasi pemerintah yang memiliki driving power 4 dan dependence power. Nah, dari driving power dan dependence power ini dapat kita jumlahkan dengan total 10 poin. Dapat disimpulkan bahwa regulasi pemerintah ini masih memiliki pengaruh atau efek yang kecil untuk penerapan SSCM di industri tekstil kali ini. Selanjutnya untuk kuadran kedua muncul 2 enabler dengan kode E10 dan E12. Yang pertama itu ada E10 dengan keputusan pelanggan yang memiliki driving power 6 dan dependence power 11. Ini menggambarkan bahwa kepuasan pelanggan ini cukup mempengaruhi penerapan SCM di industri tekstil, namun tidak terlalu tinggi. Dan juga E12 yang memiliki driving power 6 dan dependence power 12 juga menggambarkan bahwa masukan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur juga tidak terlalu berpengaruh ke dalam penerapan SCM di industri tekstil. Selanjutnya kita beralih kepada kuadran ketiga, di mana di kuadran ketiga ini muncul 10 enabler. Nah, mulai dari E5, E9, E13, E7, E11, E2, E3, E6, E1, dan E4.
Nah, di kuadran ini memiliki driving power dan independence power yang lumayan tinggi. Setiap tindakan dari enabler ini akan langsung mempengaruhi atau memberikan efek umpan balik langsung pada penerapan STM di industri tekstil kali ini. Dapat kita lihat di tabel tersebut ada 5 faktor atau 5 enabler yang memiliki driving power dan independence power dengan total yang merupakan total tertinggi, yaitu ada E2 Health and Safety Issues dengan 25 total poin, kemudian itu ada Community Ekonomi E3 dengan 25 total poin, E6 dengan 25 total poin, dan juga E1 dan E4 dengan 23 total poin. Nah, terakhir itu di kuadran 4 sebagaimana kita lihat di analisa mikmik tadi, yang diagram mikmik tadi tidak ada faktor pendukung atau enabler yang muncul. Terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan dari IMS Jurnal Review kita pada episode 2 kali ini. Berikut kesimpulan yang dapat kami ambil dari jurnal kali ini. Yang pertama itu, pembangunan yang sustainability telah tumbuh menjadi istilah yang digunakan secara umum, yang melampaui keamanan ekonomi yang tidak rumit untuk memasukkan masalah dampak lingkungan dan penggunaan sumber daya, bersama dengan tentunya efek sosial. Kemudian kesimpulan yang kedua yang kami temukan itu ada 5 faktor pendukung yang merupakan enabler utama untuk penerapan SSDM yang dinilai dari tinggi rendahnya driving power dan independence power. Nah, kelima faktor pendorong ini yaitu yang pertama itu ada E1, stabilitas kerja, kemudian E2, masalah keselamatan dan keselamatan, yang ketiga ada E3 dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kemudian ada E4 dengan adopsi standar keselamatan, dan terakhir ada E6 dengan adopsi praktik ramah lingkungan. Baiklah teman-teman, demikianlah jurnal review kita pada episode 2 kali ini. Saya Rehan Yanasoki dan partner saya Jaltud Anania undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Dadah.